Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Saya Muhammad Abdul Fizal sebagai moderator. Saya Siska Sari sebagai pemateri pertama. Saya Rito Burhani sebagai pemateri kedua. Saya Nabila Rizky, pemateri yang ketiga. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk final project mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat. Baik, ini adalah final project mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat dari kelompok 5. Daftar isi dari presentasi kami hari ini yaitu ada pendahuluan, visi dan tujuan, analisis diri, langkah strategis, sumber daya, mekanisme evaluasi, catatan refleksi pribadi, kesimpulan, dan penutup. Sebelum masuk ke materi, ada pendahuluan, yaitu perencanaan karir yang jelas sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Salah satu cara untuk merencanakan langkah-langkah tersebut adalah dengan menyusun Individual Development Plan atau yang disingkat dengan IDP. IDP ini bertujuan untuk membantu kami mengembangkan kemampuan dalam bidang penerjemahan, khususnya bahasa Mandarin, serta mengaplikasikannya dalam dunia bisnis internasional. Melalui IDP ini, kami akan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, serta merencanakan langkah strategis untuk mencapai tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang, kami berharap dapat mencapai karir yang sukses di masa depan. Baik, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Siska Widiasari untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan memaparkan tentang visi dan tujuan. Tujuan jangka panjang, poin pertama yaitu 5 tahun ke depan. Menjadi penerjemah profesional yang kompeten dan dipercaya di perusahaan multinasional terkemuka. Poin kedua, 10 tahun ke depan. Menjadi pemimpin tim penerjemahan atau membuka usaha jasa penerjemahan sendiri. Poin ketiga, seumur hidup. Terus belajar dan mengembangkan diri di bidang penerjemahan, mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri. Kemudian tujuan jangka pendek. Poin pertama, menguasai bahasa Mandarin secara mendalam dan menerapkannya ke dalam dunia bisnis. Poin kedua, mencari dan mendapatkan beasiswa untuk berkesempatan melaksanakan studi di negara Cina. Kemudian poin ketiga, magang di perusahaan besar yang bekerja sama dengan Tiongkok untuk menyempurnakan skill Mandarin di bidang komunikasi bisnis. Kemudian ada analisis diri, yaitu aspek poin pertama, kekuatan, yaitu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, penuh percaya diri. Yang kedua, kelemahan, yaitu belum sempurna dalam menyebutkan kosakata Mandarin atau kurang terampil dalam dunia bisnis. Yang ketiga, peluang, yaitu banyaknya kursus Mandarin online gratis dan bersertifikat. Kemudian banyaknya seminar online tentang dunia bisnis. Yang keempat, ancaman, yaitu persaingan di dunia kerja. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya saya persilakan kepada Reva Glovani untuk memaparkan materinya. Yang selanjutnya yaitu langkah strategis untuk mencapai tujuan. Tujuannya yang pertama, menguasai bahasa Mandarin secara mendalam dan menerapkannya ke dalam dunia bisnis. Keterangan, mengulang kembali materi dasar bahasa Mandarin, daftar kursus bahasa Mandarin secara online agar waktu antara kuliah dan kursus dapat disesuaikan dengan baik. Yang ketiga, daftar seminar seputar dunia bisnis, waktunya dalam jangka 1 bulan. Yang kedua, mencari dan mendapatkan beasiswa untuk studi di negara Cina. Yang pertama, mencari informasi seputar beasiswa pertukaran pelajar baik di dalam maupun di luar kampus, analisis program beasiswa pertukaran pelajar seperti syarat dan ketentuan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berbahasa Mandarin dan menguasai ASK dalam jangka waktu 1 bulan sampai 6 bulan. Selanjutnya, yang ketiga, magang di perusahaan besar yang bekerja sama dengan Tiongkok untuk menyempurnakan skill Mandarin di bidang bisnis. Yang pertama, fokus pada kemampuan berbicara, menulis, dan mendengarkan.
pelajari kosakata bisnis dan istilah-istilah teknis dalam jangka 3 tahun. Yang kedua, latih kemampuan komunikasi, presentasi, dan kerjasama tim dalam jangka 3 tahun. Yang ketiga, pelajari dasar-dasar bisnis, pemasaran, dan manajemen 3 tahun selanjutnya. Selanjutnya yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama, bimbingan dari mentor atau dosen ahli. Diperlukan bimbingan dari mentor atau dosen yang memiliki keahlian di bidang bahasa Mandarin dan bisnis untuk memperdalam pemahaman. Selain itu, kursus dan seminar online dapat membantu dalam mengakses materi tambahan dan pembelajaran fleksibel. Yang kedua, bantuan dari dosen dan senior Mandarin. Dosen dan senior yang berpengalaman dalam bahasa Mandarin dapat memberikan panduan belajar yang lebih efektif. Mereka juga bisa memberikan informasi seputar peluang beasiswa, pertukaran pelajar melalui jejaring sosial, media, atau sumber lainnya. Yang ketiga, waktu tambahan untuk belajar dan menyelesaikan proyek. Untuk memaksimalkan hasil belajar, dibutuhkan waktu ekstra di luar jam kuliah reguler. Waktu tambahan ini penting untuk memperdalam materi dan menyelesaikan proyek-proyek yang mendukung penguasaan bahasa Mandarin serta aplikasi bisnis. Sekian, saya kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Nabila Amanda Rizky untuk memaparkan materi terakhir. Baik, mekanisme evaluasi kriteria. 1. Menguasai bahasa Mandarin dalam dunia bisnis. 2. Mencari dan mendapatkan beasiswa untuk studi di negara Cina. 3. Magang di perusahaan besar yang bekerja sama dengan Tiongkok untuk menyempurnakan skill Mandarin di bidang bisnis. Indikator keberhasilan bahasa Mandarin bisnis berhasil dikuasai dalam waktu Agustus 2026 dan berhasil daftar dan mengikuti program pertukaran pelajar di Cina Agustus 2026. Berhasil magang di perusahaan yang diminati Agustus 2027. Catatan refleksi itu melalui penyusunan IDP ini, kami menyadari bahwa perencanaan yang matang sangat penting untuk membantu kami tetap fokus pada tujuan karir. Proses ini memberi kami gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah mengelola waktu dengan efektif dan bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Namun kami percaya bahwa dengan disiplin yang konsisten dan dukungan yang tepat dari mentor, dosen, serta jaringan profesional, kami dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai tujuan karir kami. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terakhir ada kesimpulan dan penutup. Untuk kesimpulan, penyusunan IDP ini membantu kami untuk lebih fokus dan terarah dalam merencanakan karir di bidang penerjemah dan bisnis, dengan visi jangka panjang untuk menjadi penerjemah profesional dan tujuan jangka pendek yang jelas. Kami dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada seperti kursus online, seminar, dan magang untuk mencapai impian tersebut. Analisis diri atau yang disingkat dengan SWOT menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan seperti persaingan di dunia kerja, kami memiliki kekuatan dan peluang untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan disiplin dan bimbingan yang tepat, kami yakin tujuan kami akan tercapai. Sebagai penutup, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk menyusun dan mempresentasikan IDP ini. Kami percaya bahwa komitmen usaha dan perencanaan yang baik, kami dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan karir kami. Semoga rencana ini dapat menjadi panduan yang jelas untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik dan sukses di masa depan. Sekian materi dari kami. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab. Yang pertama, apa yang membuat IDP tersebut efektif? IDP atau Individual Development Plan menunjukkan berbagai elemen yang menjadikan efektif dalam merencanakan karir. Berikut beberapa aspek yang membuat IDP ini efektif.
Ada 5 poin. Yang pertama, visi dan tujuan yang jelas. IDP ini memiliki visi jangka panjang yang terstruktur dengan baik, yakni menjadi penerjemah profesional dalam 5 tahun, pemimpin tim atau pengusaha dalam 10 tahun, dan terus berkembang seumur hidup. Tujuan jangka pendek yang spesifik seperti menguasai bahasa Mandarin dan mendapatkan beasiswa studi di China memberikan arah yang jelas dan terukur. Yang kedua yaitu analisis diri. IDP ini mencakup analisis diri yang cermat melalui SWOT yang membantu Muhammad Teguh memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perjalanan karirnya. Ini memberikan gambaran yang objektif tentang apa yang perlu diperbaiki serta cara memanfaatkan peluang yang ada, seperti kursus online dan seminar. 3. Langkah strategis yang terperinci. Langkah-langkah yang direncanakan sangat spesifik dan terstruktur dengan baik. Setiap tujuan memiliki langkah-langkah praktis yang bisa diukur dan dilaksanakan dalam waktu yang realistis. Hal ini membantu memastikan kemajuan dan konsisten dalam mencapai tujuan. 4. Sumber daya yang diperlukan. IDP ini mencakup sumber daya yang sangat penting untuk mencapai tujuan seperti bimbingan dari mentor dan dosen, kursus online, serta waktu tambahan belajar. Ini mengidentifikasi dukungan yang diperlukan untuk sukses. Yang kelima, mekanisme evaluasi yang jelas. IDP ini memiliki indikator keberhasilan yang terukur untuk setiap tujuan, serta waktu evaluasi yang sudah ditentukan. Ini memungkinkan evaluasi berkala atas kemajuan yang telah dicapai dan membuatnya mudah untuk menilai apakah tujuan dapat tercapai tepat waktu. Secara keseluruhan, IDP ini efektif karena menyediakan rencana yang jelas, langkah-langkah yang dapat diukur, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan karir dalam bidang penerjemahan dan bisnis. Dengan disiplin dan dedikasi, IDP ini memberi arahan yang tepat dan realistis untuk mencapai kesuksesan. Sekian. Apa insight baru yang Anda dapatkan dari masukan kelompok? Dari masukan kelompok, saya mendapatkan beberapa insight baru yang berguna untuk penyempurnaan rencana karir melalui IDP atau Individual Development Plan. Antara lain yang pertama, pentingnya penyesuaian tujuan dan tren industri. Yang kedua, fleksibilitas dalam merencanakan tujuan jangka pendek. Yang ketiga, pentingnya pengelolaan waktu yang lebih rinci. Yang keempat, pengembangan keterampilan non-teknis. Dengan masukan kelompok ini, saya dapat memperkaya rencana pengembangan karir saya, baik dari sisi pengembangan keahlian teknis maupun keterampilan non-teknis, serta memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam perencanaan waktu. Selanjutnya, apakah Anda merasa lebih percaya diri dengan IDP Anda? Ya, setelah menyusun IDP ini dan menerima masukan dari kelompok, saya merasa lebih percaya diri dalam merencanakan dan mencapai tujuan karir saya. IDP ini memberikan saya panduan yang jelas dan terstruktur serta langkah-langkah yang terukur untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Masukan dari kelompok seperti pentingnya penyesuaian dengan tren industri dan pengelolaan waktu yang lebih rinci membuat saya menyadari bahwa rencana ini lebih realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul seperti persaingan di dunia kerja dan kesulitan dalam mencapai beberapa tujuan. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang jelas, saya lebih percaya diri dalam memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Secara keseluruhan, IDP ini memberikan saya rasa arah dan kontrol atas perkembangan karir saya yang tentunya meningkatkan rasa percaya diri saya. Sekian materi presentasi yang dapat kami bawakan untuk final project mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.